Selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Juga jumpa kembali kita pada pagi ini dengan renungan singkat dari Gereja Mahasiswa Advent hari ke-7. Untuk itu, kita awali renungan kita pada pagi ini dengan berdoa lebih dahulu. Allah yang kami sembah dan Allah yang kami puji dalam kehidupan kami, kiranya kesempatan yang indah bagi kami pada pagi ini, Engkau berkati oleh karena Engkau menyediakan berkat-Mu melalui renungan pagi. Memberkati kami semuanya dengan kuasa Roh Kudus-Mu, memberkati hamba-Mu yang akan ambil bagian dalam pelayanan pagi ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita melihat semakin lama kehidupan manusia, kehidupan sosial manusia, semakin lama semakin kompleks. Tekanan demi tekanan terjadi, tantangan-tantangan selalu ada dalam kehidupan manusia. Sehingga tantangan-tantangan, tekanan-tekanan kehidupan ini membuat orang merasakan sulit untuk tidur. Dan ilmu kedokteran menyatakan bahwa kesulitan, gangguan untuk tidur ini adalah insomnia. Banyak orang bersaksi bahwa oleh karena dia mengalami kesulitan tidur setiap malamnya, bahkan lebih banyak mimpinya dibandingkan tidurnya, dan masih banyak lagi gangguan-gangguan tidur yang dialami oleh seseorang. Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan pengalaman Daud? Daud adalah seseorang yang merupakan pakar mengalami pergumulan kehidupan kita. Apakah Daud mengalami insomnia? Apakah Daud mengalami kesulitan tidur di dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi? Mari kita buka Mazmur pasal yang keempat. Mazmur pasal yang keempat. Ayatnya yang ke-9. Dikatakan, dengan tenteram aku mau memeringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanyalah Engkaulah ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Inilah yang dirasakan, dialami oleh Daud. Dia begitu tentram ketika dia membaringkan kepalanya di tempat tidur, dan tentunya kita bisa membayangkan maklis ya, tidurnya, ngelipus tidurnya. Padahal Daud ini mempunyai banyak masalah yang dihadapinya. Kenapa dikatakan? Ayat yang terakhir dikatakan, bagian terakhir, sebab hanyalah Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Luar biasa bagaimana penjagaan Tuhan dalam kehidupan Daud ini. Walaupun punya masalah,
punya problema, namun Tuhan jaga sehingga tidurnya begitu lelap. Dan di dalam pergumulan kehidupannya ini, apa yang dilakukan Daud? Dikatakan di dalam ayat yang kedua, bagian B dikatakan, di dalam kesusahan engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Luar biasa Daud ini. Ketika dia mengalami kesusahan, ada tangan yang lain yang memberikan solusi, yaitu tangan Tuhan dalam kehidupan Daud. Kemudian ada yang lain dikatakan, dengan tenteram, sudah hati, ayat ke-8. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku, lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Tetap bersukacita, karena sukacita ini adalah pemberian Tuhan. Sukacitanya melebihi orang yang kelimpahan anggur dan gandum. Padahal kalau kita melihat pergumulan-pergumulan Daud sebelum dia menjadi raja, begitu luar biasa. Namun Daud tetap dekat dengan Tuhan. Dan Daud tetap berhubungan dengan Tuhan. Kedekatannya ini kita bisa melihat ada banyak ayat yang menyatakan Tuhan menyebut Daud ini hambaku Daud. Luar biasa. Pernahkah kita disebut hambaku Adelino? Hambaku A, hambaku B? Namun Tuhan menyebut Daud hambaku Daud. Inilah kedekatan kita, kedekatan Daud dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah ketika kita mengalami pergumulan hidup, ketika mengalami kesusahan hidup, kita boleh dekat dengan Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan kepada kita sukacita. Tuhan akan memberikan kepada kita kelegaan di dalam kehidupan kita. Dalam Mazmur pasal 62, ayat yang kedua dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah pada pagi ini himbauan firman Tuhan kepada kita untuk hidup di dalam pergumulan-pergumulan kita ini, untuk hidup dekat dengan Tuhan. Dan sebagaimana dilakukan oleh Daud, dialami oleh Daud, Tuhan memberikan kepada kita kelegaan, sukacita dalam kehidupan kita, walaupun permasalahan, problema tetap kita hadapi. Selamat menerima tantangan kehidupan. Tuhan memberkati. Selamat pagi.